Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demo kecam perilaku anggota DPR RI masih berlangsung di Ambon. Pengunjuk rasa menuntut disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Menabrak truk bermuatan aspal di Jembatan Merah Putih Ambon, sebuah minibus ringsek di bagian depannya. Sang sopir selamat. Mencabuli seorang pelajar, 7 warga Seram bagian barat diringkus polisi. Untuk kepentingan rakyat dan tidak ada kepentingan kelompok suatu bahan yang mereka bawa ini. Puluhan pedemo yang tergabung dalam mimbar organisasi LSM Maluku berunjuk rasa ke kantor DPRD Maluku menyuarakan berbagai persoalan bangsa saat ini. Antara lain soal kenaikan tunjangan fantastis DPR RI. Sebab menurut pedemo kebijakan itu tidak berpihak ke rakyat dan begitu menyakiti hati rakyat. Dalam orasinya, pedemo menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang fantastis serta mendesak reformasi di lembaga DPR. Pedemo juga menuntut reformasi Polri serta mengusut tuntas para pelaku penyebab meninggalnya pengemudi ojek online yang terlindas mobil polisi. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Kapolri Republik Indonesia dari jabatannya. Menyikapi kondisi bangsa hari ini yang kemudian tidak baik-baik saja. Ada beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI yang kemudian menurut kami tidak pro rakyat atau tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Justru itu memicu kondisi kebangsaan hari ini. Kami mempertegas agar dalam undang-undang yang kemudian sudah menjelaskan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Polri dalam hal ini untuk mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban kepada masyarakat itu harus dijunjung tinggi. Pedemo juga meminta persoalan kemiskinan di negeri ini segera dituntaskan legislatif serta eksekutif. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Kami akan menindaklanjuti lebih banyak ini ke Presiden. Puluhan mahasiswa Cipayung Ples Kabupaten Buru juga turun ke jalan menggelar aksi mengecam perilaku anggota DPR yang berlebihan serta menuntut reformasi DPR RI. Mahasiswa juga menuntut DPR RI segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain menuntut pembatalan tunjangan DPR RI serta mendesak disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset, pedemo juga menuntut reformasi Polri. Dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Buru, para pedemo kemudian menyampaikan tuntutan mereka. Para pedemo kemudian diterima Ketua DPRD Buru, Bambang Lalang Buana, serta pimpinan DPRD lainnya. Kami anggota DPRD Kabupaten Buru mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Oke. Pengunjuk rasa juga meminta legislatif dan eksekutif menuntaskan berbagai persoalan yang mencekik rakyat seperti mahalnya harga kebutuhan pokok di pasaran. Sebab mahalnya harga kebutuhan pokok begitu meresahkan warga. Usai berunjuk rasa, pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sofian Muhammadiyah dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Gubernur Maluku Hendrik Liwerisa menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang dirangkai dengan istighosah kebangsaan di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Kamis malam. Acara yang mengangkat tema keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk merawat persatuan dan kedamaian di Maluku berlangsung penuh hikmat dengan dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan. Acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Arsal Tuasikal.
Dalam ceramahnya, beliau mengajak seluruh jamaah untuk meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka akan mudah mengerjakan hal yang benar. Maka kemarin yang terjadi di Jakarta adalah gangguan kepada ekonomi, gangguan kepada indeks harga saham, gangguan kepada apresiasi currency nilai tukar rupiah, gangguan kepada kestabilan ekonomi yang sangat. Puncak acara ditutup dengan pembacaan doa bersama, dipanjatkan untuk keselamatan Maluku serta bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat, dan terciptanya perdamaian dunia. Selain Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Yamin, serta sejumlah Forkopimda Maluku. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Belasan ekor tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan Pantai Wahai, Kabupaten Maluku Tengah. Satu persatu anak penyu ini dilepas liarkan oleh petugas Balai Taman Nasional dan pelajar serta Forum Komunikasi Kecamatan Wahai. Belasan ekor penyu yang dilepas liarkan ini merupakan penyu lekang yang dipelihara para pelajar Madrasah Alia Al-Mabrur Wahai dan Balai Taman Nasional Wahai. Penyu jenis lekang merupakan spesies penyu yang ada di wilayah Maluku, khususnya di Maluku Tengah. Selain penyu lekang, ada juga penyu sisik dan penyu belimbing, serta penyu hijau. Semua satwa ini dilindungi oleh negara. Kami Balai Taman Nasional Montela bekerjasama dengan Madrasah Aliyah Pulau Seram bagian utara bersama Mustika pada hari yang berbahagia ini melakukan sebuah giat untuk melestarikan salah satu biota laut kita yang dilindungi penyu lekang dengan tagline harapan baru di lautan yang baru. Mudah-mudahan ini adalah bagian kecil yang kelak akan menjadi sebuah hal besar untuk anak cucu kita, karena alam ini adalah titipan dari mereka yang harus kita kembalikan dalam kondisi yang lestari. Pelepasan penyu lekang ini ke habitatnya sebagai upaya pelestarian dan konservasi penyu di Maluku, mengingat keberadaannya yang sangat langka saat ini. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah.